Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita jumpa lagi di Renungan Harian edisi hari Sabtu 5 September 2020 dari Bukit Sion Makale. Bacaan hari ini di Gereja Toraja Keluaran 11 ayat 1-10. Keluaran pasal 11 ayat 1-10. Sebelum kita membacanya, saya mengajak kita berdoa. Terpuji nama Tuhan, segala kemuliaan hanya bagimu, karena kehidupan ini boleh kami nikmati semata karena anugerah Tuhan. Kami akan baca firman Tuhan di hari yang baru ini. Kiranya Roh Kudus menolong kami, memimpin kami memahami, mengerti, menguatkan kami untuk makin datang bertobat, memohon belas kasihan Tuhan, memohon keselamatan dari Tuhan. Tolonglah kami, dalam nama Kristus Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Keluaran 11 ayat 1-10. Tulah ke-10 diberitahukan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku akan mendatangkan satu tulah lagi atas Firaun dan atas Mesir. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi dari sini. Apabila ia membiarkan kamu pergi, ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini. Baiklah, katakan kepada bangsa itu supaya setiap laki-laki meminta barang-barang emas dan perak kepada tetangganya, dan setiap perempuan kepada tetangganya pula. Lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Lagi pula Musa adalah seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir, di mata pegawai Firaun dan di mata rakyat. Berkatalah Musa, Beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya, sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, juga segala anak sulung hewan. Dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir, seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan ada lagi. Tetapi kepada siapa juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Dan semua pegawaimu ini akan datang kepadaku dan sujud kepadaku serta berkata, Keluarlah engkau dan seluruh rakyat yang mengikuti engkau. Sesudah itu aku akan keluar. Lalu Musa meninggalkan Firaun dengan mara yang bernyala-nyala. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun tidak akan mendengarkan kamu, supaya mujizat-mujizat yang kubuat bertambah banyak di tanah Mesir. Musa dan Harun telah melakukan segala mujizat ini di depan Firaun, tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, dari bacaan ini saya beri judul renungan, Kematian adalah musibah terbesar. Kematian adalah musibah terbesar. Jika kita dihadapkan pada pilihan harta atau nyawa, misalnya ada perampok atau pencuri atau begal saat ini mengancam kita, pilih harta, mempertahankan harta dengan kehilangan nyawa, atau pilih mempertahankan nyawa dengan kehilangan harta, maka kita bisa menebak bahwa orang akan umumnya memilih mempertahankan nyawa daripada mempertahankan harta. Karena apalah arti harta, apalah arti jabatan, apalah arti popularitas dikenal orang, apalah arti kehormatan dibanding kehilangan nyawa. Dan konon, karena menghindari kematian, konon katanya, laki padada patungnya ada di kolam Makale,
pergi ke goa Undaka Atang Mate mencari bagaimana supaya tidak mati, karena dia sudah melihat semua orang akhirnya mati. Maka dia melanglang buana pergi sejauh mungkin Undaka Atang Mate mencari yang tidak mati supaya tidak mati. Mungkin karena itu rumah sakit Laki Padada disebut demikian, supaya orang yang ke sana tidak mati. Nah, itu konon terjadi seperti itu. Kematian adalah musibah terbesar. Raja Firaun di Mesir sudah mengalami 9 tulah, 9 tanda luar biasa dari Tuhan kepada orang Mesir. Yang pertama, semua air menjadi darah. Yang kedua, katak yang amat banyak bermunculan dari air masuk ke dalam rumah dan tempat-tempat orang Mesir. Yang ketiga, nyamuk dibuat dari debu tanah, tulah yang ketiga. Yang keempat, lalat pikat memenuhi rumah-rumah orang Mesir. Yang kelima, penyakit sampar yang membunuh ternak orang Mesir. Yang keenam, marah yang memecah sebagai gelembung pada tubuh manusia dan hewan orang Mesir. Yang ketujuh, hujan es yang dahsyat di tanah orang Mesir. Yang kedelapan, belalang yang menghabiskan tanaman dan pohon-pohon orang Mesir saking banyaknya sehingga negeri orang Mesir kelihatan gelap, disebut di ayat pasal 10 ayat 15. Dan yang kesembilan, tulah belalang, tulah gelap gulita, gelap gulita selama 3 hari di negeri orang Mesir. 9 tulah ini semua terjadi di negeri orang Mesir, dan walaupun orang Israel ada di sana, tapi tempat orang Israel yaitu Goshen itu tidak mengalami sedikit pun tulah ini. Semua ini hanya terjadi bagi orang Mesir. Itu 9 tulah yang Tuhan adakan, 9 mujizat yang Tuhan buat, supaya Firaun dan orang Mesir tahu Tuhan yang sesungguhnya. Tetapi di pasal 10 ayat 27, Tuhan secara sengaja menyebut ialah yang mengeraskan hati Firaun. Di ayat 27 dikatakan, tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga dia tidak mau membiarkan mereka pergi. Jadi sesungguhnya kekerasan hati Firaun itu secara sengaja dilakukan oleh Tuhan supaya seluruh bumi, bukan hanya Mesir tapi seluruh bumi tahu dan mengenal nama Tuhan, dialah Tuhan. Itu disebut di pasal 9 ayat 14, dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Juga ayat 16, aku membiarkan engkau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku, supaya namaku dimasyurkan. Jadi Tuhan secara sengaja merancang itu supaya seluruh bumi mengenal bahwa dialah Allah yang patut dipuji dan disembah. Hingga tulah yang ke-10, semua anak sulung orang Mesir, semua anak sulung orang Mesir, bahkan anak sulung binatang mati, semuanya. Dan terus membuat perbedaan dengan orang Israel. Di ayat 7 dikatakan bahkan anjing pun tidak menggonggong di tempat orang Israel, bukti bahwa di sana penuh kedamaian dan tidak kematian. Sementara di wilayah ada raungan yang luar biasa karena kematian, semua keluarga kematian, mengalami kematian. Dan itulah tulah yang ke-10, musibah yang terbesar, sehingga Firaun meminta bahkan mengusir Musa dan seluruh orang Israel keluar dari negeri mereka. Bahkan karena musibah ini Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati, sehingga ketika orang Israel meminta emas, perak dan pakaian, orang Mesir memberikannya. Jadi kematian mengubah kekerasan hati Firaun. Kematian anak sulung mereka mengubah kekerasan hati Firaun. Dan bukan hanya Firaun, Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya kita juga semua. Kematian pasti akan dialami setiap orang sebagai bukti bahwa semua orang adalah keturunan Adam.
Kita ingat bahwa kematian adalah hukuman atas dosa yang dilakukan oleh Adam, satu dosa, tapi seluruh keturunannya Adam sampai hari ini bahkan sampai ke depan akan mengalami kematian. Dan itu jelas disebut di 1 Korintus 15 ayat 22, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, dalam persekutuan dengan Adam semua orang akan mati, dalam persekutuan darah daging semua keturunannya akan mati. Demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Jadi dalam Adam semua orang akan mati, tapi dalam persekutuan dengan Kristus karena percaya kepadanya, maka seseorang akan mengalami hidup yang kekal. Jadi semua orang akan mati karena keturunannya Adam, tapi semua orang yang percaya kepada Kristus semua akan hidup kekal. Apa yang terjadi bagi yang tidak percaya, mereka juga akan dibangkitkan. Itu disebut di Wahyu pasal 20 ayat 10-15. Mereka juga akan dibangkitkan, tapi dibangkitkan untuk masuk ke dalam kematian yang kedua, yaitu lautan api. Di sana akan disiksa siang malam selama-lamanya bersama dengan iblis. Sementara orang percaya akan hidup selama-lamanya di sorga bersama Kristus. Jadi dua tempat sudah jelas, neraka atau sorga. Tapi Alkitab jelas berkata dalam Kristus semua orang akan masuk di langit yang baru, bumi yang baru. Tapi yang tidak percaya akan disiksa siang malam, dan itulah kematian yang kedua. Karena itu Bapak Ibu Saudara, bertobatlah dengan sungguh-sungguh, percayalah dengan sungguh-sungguh, karena hidup kekal hanya ada di dalam Kristus Yesus. Musibah terbesar yaitu kematian tidak akan ditakuti lagi oleh orang percaya, karena orang percaya yakin keselamatan sudah ada dan akan disempurnakan ketika Kristus datang nanti. Tuhan dimuliakan, dan kiranya Roh Kudus senantiasa menolong kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih firman Tuhan mengingatkan kami, biarlah kami makin takut dan gentar akan Tuhan, karena Tuhanlah yang mematikan, tapi Tuhan juga lah yang menghidupkan. Kalau Tuhan sediakan dalam Kristus Yesus, biarlah kami makin percaya dan tidak takut lagi. Terima kasih ya Tuhan, berkati pilkada di seluruh Indonesia, secara khusus di Tanah Toras, pendaftaran para calon di KPU. Tuhan berkati, bertindak sejak awal, dan Tuhan yang mengatur dan menentukan siapa yang akan terpilih nanti dan bisa diterima oleh semua rakyat. Biarlah pilkada ini berjalan dengan damai, dengan aman, dengan demokratis, dan tanpa money politik. Tolonglah ya Tuhan. Kami berdoa untuk pandemi virus corona kiranya berhenti, diberkati oleh Tuhan segala upaya baik sebagai pribadi maupun sebagai organisasi, lembaga, bahkan negara yang berjuang untuk menghentikan virus ini. Kami berdoa untuk orang yang sakit dipulihkan oleh Tuhan, diberi kekuatan, untuk orang yang berduka dihibur selalu, orang yang berulang tahun makin tahu dan ingat untuk bersyukur kepadamu. Kami berdoa untuk orang yang miskin, tak berdaya, kelaparan, kekurangan, kiranya dikasihani oleh Tuhan, dan ajar kami mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan, pelihara kami masing-masing dalam pekerjaan kami, tanggung jawab kami, rencana-rencana kami, dan biarlah kami makin menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan sumber berkat. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara renungan kita untuk hari ini. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati.